Indonesia. Kenalkan, Aku Melisa. dan aku Sandra. Kira-kira kita hari ini mau ngapain sih Mel? Berdua kayak gini, terus ada mic nih lagi. Kamera di depan berasa kamera ya? ditodong. Iya, lupa. Oke. Hari ini kita bakalan membahas sesuatu yang baru, asik dan pastinya menarik untuk dunia pendidikan. Oke. Seru, asik, dan apa tadi Mel? Menarik. Menarik. Emang selama ini kenapa di dunia pendidikan Mel? Boleh ngeluh nggak sih? Boleh. Gimana Mel? Dunia pendidikan, ngerasa nggak sih kalau dunia pendidikan itu boring banget? Apalagi kalau anaknya itu kayak Mel ya, Hah? sangat tidak menyukai akademis banget. Jadi kayak praktek gitu. Praktek terus. Kenapa Mel? Tertekan Mel? Iya, tertekan karena harus berpikir terus gitu ya. Dan lebih sedihnya lagi dulu waktu aku sekolah, jadi sekolah aku tuh hanya menyediakan beberapa ekstrakurikuler hingga akhirnya hanya ada beberapa coaching dan hanya beberapa siswa-siswa aja gitu ya yang bisa masuk ke dalam ekstrakurikuler tersebut gitu. Iya. Sorry ya. Oke. Biasa ya, kadang-kadang bisa terlilit-lilit gitu lidah kita Gitu. gitu ya. Oke, itu keluh kesahnya Mel selama ini dunia pendidikan ya. Iya. Makanya kayaknya kurang seru gitu ya Mel. Gak asik sih. Gak asik. Yakin. Sebenarnya asik, cuman gak asiknya karena aku tuh masuk ke ekstrakurikuler yang bukan aku banget gitu. Oh, jadi nggak sesuai sama bakat minatnya Mel ya. Iya gitu. Jadi kayak ngerasa aduh apa sih ini gitu. Apa sih ya? Kayak hal yang baru gitu. Oke, ya. Gitu. Nah, itu kalau misalnya dari Mel. Kalau dari Sandra sendiri gimana nih? Kalau dari aku mungkin pengalamannya mirip-mirip ya sama Mel. Jadi dulu tuh pas masih di bangku SD, SMP, SMA, kok ngerasa kayaknya yang dititik beratkan tuh di bidang akademis doang ya. Walaupun waktu itu seneng gitu loh, seneng. Tapi aku kan juga gimana ya Mel ya, punya sisi senang yang seni gitu. Gambar, nyanyi ya. Pokoknya hal baru seni kayak menulis kayak gitu. Tapi tuh SDM dan SDA-nya tuh kayak masih kurang. Dan akhirnya karena pandangannya tuh kayaknya orang-orang yang hanya fokus ke akademis doang itu yang bisa sukses di masa depan. Jadi kayaknya hal-hal baru berbau seni itu dikesampingkan, hobi doang gitu. Dan rasanya gimana ya Mel, kayak aduh kok kayaknya cuma jadi seni doang ya, kayak ke depan aku nggak bisa kembangin ini, dan akhirnya kayak terkubur gitu Mel. Sama lah kurang lebih. Wah, jadi gitu. Sebenarnya kita itu berbakat ya. Cuman Oh, iya. karena faktor-faktor yang bilang akademik itu terlalu penting hingga akhirnya bakat kita kurang terasa. Iya, rasa kayak kurang terasa dan kayaknya nggak terlalu disorot. Akhirnya kayak sudah nggak disorot, terus bakat kita itu kayak itu cuma hobi doang gitu ya. Itu nggak akan memberikan kesempatan di depan itu buat lebih gimana ya, lebih berkembang, lebih gimana, timbul gitu Mel mungkin. Iya kayak mungkin dipandang gitu sama orang iya, lain betul. gitu. Tapi tahu nggak sih Kak, kalau misalnya kok kakak sih? Ya nggak apa-apa, aku senang kok. Sandra aja ya. Tapi gimana sih San, kalau misalnya aku kan suka baca-baca nih ya di berita. Aku sempat baca katanya ada salah satu siswa yang benar-benar stres karena banyaknya tugas yang diberikan oleh gurunya gitu. Kebanyakan tugas, PR ya maksudnya. PR Jadi tugas. kayak benar-benar mereka stres karena setiap hari ada PR, sedangkan mereka juga harus sekolah, bimbel di tempat lain lagi, lalu mengerjakan PR sampai mereka tuh nggak punya peluang untuk mereka ngasah bakat mereka sendiri. Oh, jadi karena banyaknya tuntutan di bidang akademis, terus PR, habis itu ada juga kayak les-lesan gitu ya. Yes. Banyak waktu tuh termakan habis, pas mau menggali bakat udah capek duluan ya, gitu ya Mel? Iya bener banget. Oh iya, dan di berita-berita, kamu dengar berita juga Mel? Artikel-artikel Denger kayak dong. gitu? Gimana artikelnya gimana bilangnya? Jadi kayak ada artikel yang ngomong gini, ini aku baca ya di timeline-nya ya gitu kan. Seorang siswa dari sekolah gitu ya kan, stres karena kebanyakan PR. Wah, kasihan gak sih? Kamu merasa ya Mel, siswa itu juga merasakan apa yang kamu rasakan Mel? Ngerasa banget karena jujur itu sangat Mel banget gitu ya. Kayak aduh kok kenapa sih harus ada PR? Ya, oke lah ya. Ini keluhan dari Mel dan juga aku yang merasa kayak bukan cuma merasa ya, mengalami, merasa, melihat kalau
untuk bakat-bakat kita itu kok masih belum tergali dan kayaknya lebih banyak itu dititik beratkan di bidang akademis. Nah teman-teman dan semua yang ada di Indonesia yang menyaksikan acara ini, kita nggak cuma ngobrol berdua ya Mel ya? Iya dong. Kita akan mengundang seseorang dan kita akan melihat dari sudut pandang atau sisi lain dan pendapat dari orang yang mungkin lebih juga bisa curhat nih. Juga melihat dari sisi gimana pandangan mereka tentang sisi akademis dan non-akademis. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi bersama saya Melisa. Oh, sayanya Melisa dulu ya. Dan saya Sandra. Kita di sini nggak cuma berdua ya Mel, seperti janji kita. Kita bertiga. Yes, bertiga guys. Ya, kita boleh kenalan dulu dong sama bintang tamu kita sore hari ini. Atau saat ini ya, kok sore hari ini? Saat ini boleh kenalan nama dan kesibukannya apa? Oke, halo semuanya. Halo. Perkenalkan nama saya Weni. Saya saat ini kesibukan saya sih bekerja ya, karyawan di sebuah perusahaan. Kemudian kebetulan saya juga ibu dari seorang anak yang masih kecil, masih umur 4 tahun. Oke, kita panggilnya Ibu Weni berarti ya, seorang mama. Oke ya. It's okay. Nah, kita tuh pengen tanya nih sama Bu Weni nih tentang pendidikan yang kita punya di Indonesia sekarang ini. Apa sih pandangannya Bu Weni terhadap sekolah dengan program bakat minat ini? Apalagi kita tahu sekarang ya, kalau di luar sana itu masih banyak orang tua yang lebih fokus kalau anak-anak itu pintar secara akademis saja tapi tanpa memperhatikan sisi dari non-akademisnya. Ya, kalau menurut saya sih memang untuk di luar sana banyak orang yang lebih mengutamakan akademis itu memang umum ya. Apalagi mungkin di kalangan ibu-ibu gitu ya, merupakan suatu kebanggaan sendiri kan. Kalau misalnya anaknya itu memiliki nilai akademis yang baik kayak gitu ya. Saya pun dulu ya menjadi korban orang tua mungkin ya, seperti yang dialami oleh saudara-saudari di sini gitu kan. Nah, cuma ya memang sih saya tapi rindu untuk anak saya berikutnya gitu ya. Saya belajar dari pengalaman. Saya rindu dia juga memiliki bakat dan minat yang bisa dikembangkan. Karena ya kita sendiri tahu ya, ketika kita itu memiliki bakat minat, bisa dikembangkan, bisa menghasilkan sebuah karya atau sesuatu, itu akan ada sebuah perasaan yang bahagia. Sedangkan ketika kalau anak itu kita tuntut terus akademis tuh ya kita sendiri mengalaminya ya, bagaimana rasa nggak enaknya kayak gitu. Jadi ya memang rindulah ada sebuah tempat di mana bakat dan minat itu bisa terus untuk dikembangkan. Oke, berarti nggak cuma dari sisi Mel dan Sandra aja ya yang aduh pengen nih bakat minatnya digali. Pasti banyak lah ya di luar sini ya. Jadi dari sisi orang tua pun pengen anak-anak bakat minatnya bisa tergali, ada wadah juga buat mereka ya. Iya, benar. Oke, kita mau tanya lagi nih Bu. Kita tahu ya bahwa akhir-akhir ini minat atau cita-cita di zaman yang dulu sama zaman sekarang tuh sangat berbeda banget ya gitu. Misalnya cita-cita zaman dahulu itu banyak sekali, di antaranya juga kita mungkin termasuk ya, bercita-cita sebagai dokter, poluan dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang berseragam juga yang kelihatan wah gitu. Tapi sebagai orang tua di zaman sekarang nih, banyak anak-anak yang malah bercita-cita sebagai YouTuber, jadi selebgram dan lain sebagainya gitu. Sebagai orang tua nih, bagaimana sih pandangan ibu untuk apakah merasakan kayak khawatir ketika anaknya lebih punya bakat atau minat di bakat mereka sendiri yang tentunya saja bersifat non-akademik gitu? Ya, sebuah pertanyaan yang bagus ya. Memang kalau dulu kita dengarnya cita-cita tuh standar banget ya. Jadi dokter, jadi polisi kayak gitu ya. Cuma memang ya inilah luasnya dunia ya sekarang itu, kita dengan teknologi juga begitu banyak hal yang kita akhirnya bisa dibukakan. Jadi mungkin sebagai orang tua saya juga harus belajar bahwa dunia ini terus berkembang. Dan bagaimana ya kalau misalnya kita lihat kesuksesan gitu ya, kesuksesan orang. Saya lihat dulu juga orang yang mungkin waktu di sekolah kayak gitu ya, kita merasa kok orang ini begitu banget ya. Tapi ternyata mungkin
di dunia kerja, terus di tempat dimana dia itu bisa mengembangkan bakatnya, dia itu ternyata sukses kayak gitu ya. Sedangkan mungkin kita juga mungkin ada teman-teman kita yang mungkin dulu waktu akademisnya tuh kita melihat wah jago banget gitu ya, itu ternyata juga tidak menjamin kayak gitu ya. Bagaimana orang itu hidup dan bisa berbahagia dengan jalan hidupnya kayak gitu kan, wah halus sekali gitu ya. Nah, jadi saya pun ya itulah, sebagai ya kembali lagi sebagai orang tua ya kekhawatiran pasti ada ya, bagaimana kita ingin anak kita itu hidup baik, hidup sukses, hidup bahagia, kayak kekhawatiran pasti ada. Tapi saya percayalah ketika kalau memang dia ada memiliki bakat di bidang non akademis, saya akan berusaha ya, memang tetap berusaha, saya akan dukung supaya dia bisa mengembangkan, asalkan dia itu benar-benar serius menekuni hal tersebut. Karena kalau nggak serius juga kemungkinan suksesnya juga pada akhirnya juga kayaknya minim. Jadi memang harus serius. Tapi memang di bidang akademis pun saya sebagai orang tua ingin anak saya tetap minimal sarjana lah, S1 kayak gitu tetap. Jadi nggak cuman sisi akademis yang penting, sisi bakat pun harus ditekuni dengan benar-benar, bukan cuma sekedar hobi aja. Benar, kalau memang dia mau sukses di situ, mau berkarya di situ, bisa produktif di situ, saya akan dukung gitu. Asal dia benar-benar apa ya, misalnya kayak terjun 100% gitulah. Kayak gitu sih. Jadi mendukung juga lah ya yang namanya berusaha ya, meskipun pastilah ya, sebagai orang tua orang tua pandangannya pasti akademik. Memang itu tidak bisa dipungkiri ya, apalagi kalau kita berjumpa dengan ibu-ibu. Pasti ini Mel tahu banget ya, kalau ibu-ibu udah ketemu tuh yang sama tetangga-tetangga ngomongnya kayak wah nilai anaknya berapa gitu kalau udah pembagian raport, terus nanti dibanding-bandingin di rumah. Jangan dibanding-bandingin, nggak enak banget gitu. Harus #curhatan Mel. Gitu. Dari orang tua jadi juga harus bijak ya, kayak gitu. Oke. Mel mau tanya lagi? Mau dong. Oh ya, oke, tanya. Oke. Selanjutnya ini melalui SMI atau Sign Messenger Indonesia akan ada anak gitu ya, difokuskan kepada minat dan bakat yang tentu aja tidak mengesampingkan nilai atau raportnya gitu. Jadi kayak akademisnya dengan konsep merdeka sangatlah menjadi jawaban bagi kekhawatiran atau kegelisahan orang tua gitu. Jadi menurut Bu Eni ya, bagaimana sih cara mendanggapin ini gitu? Ya sungguh tempat yang sangat bagus ya, kalau memang kita bisa mendukung bakat anak kita tapi juga nilai akademisnya juga tetap diperhatikan kayak gitu. Sebagai orang tua pasti nggak akan khawatir ya, dan saya rasa orang tua juga harus, ya saya juga belajar lah, harus menilai anak kita dengan bijak. Bagaimana memang kelebihan dia di mana itu. Saya pun untuk anak saya juga sedang mencari ya sebenarnya bakat dia di mana, dia ada inginnya seperti apa atau bagaimana kayak gitu. Itu memang saya juga harus mencari, dan memang sebagai orang tua juga harus berbesar hati kalaupun memang ternyata nanti anaknya kita tidak sesuai yang kita harapkan ya. Karena kan orang tua pasti punya harapan terhadap anaknya ya, mau seperti apa. Cuma kalau memang tidak sesuai harapan, ya sebagai orang tua saya mau belajar lah. Apalagi kalau misalnya ada wadah yang tempat seperti ini ya, kita sangat dibantu untuk mencari bakat anak kita, kemudian nilai akademis anak kita juga tetap diperhatikan tuh ya, sangat bagus lah. Memang harus kita dukung kayak gitu ya. Jadi boleh nggak sekali lagi di-sharingkan Bu Eni tentang harapan Bu Eni tentang program sekolahnya SMI atau Shine Messenger Indonesia ini? Ya, saya harap dengan adanya program Sign Messenger Indonesia ini banyak orang tua yang akan terbantu dalam melihat bakat anaknya dan bisa mensupport bakat anaknya kayak gitu. Jangan sampai anak kita itu sekolah itu dengan kondisi tertekan kayak gitu ya. Kasihan juga. Memang kalau saya lihat itu banyak ya, maksudnya anak itu yang entah memang kurikulumnya tuh memang berbeda ya, saya tidak tahu juga ya. Karena waktu dulu kayaknya nggak seperti itu gitu ya. Tapi memang sekarang memang tuntutan zaman ya. Tapi saya harap dengan adanya Sign Messenger Indonesia ini banyak anak yang bisa berkembang lebih lagi, bisa menekuni bakat lagi, bisa berkarya lebih lagi, dan tentunya bisa
produktif lah untuk Indonesia ya, terutama kemajuan Indonesia. Iya, ya. Jadi anak-anak kita pun bisa berkontribusi untuk tentu. negara kita Ya. dan boleh jadi bintang-bintangnya Harus bintang ya, Indonesia ya. harus. Ya. Oke, semuanya tadi kita sudah dengar dari sisi orang tua gimana orang tua juga mendukung kalau bakat minat anak itu bisa digali lebih dalam, dikembangkan, ada wadah buat mereka boleh mengembangkan itu, tapi juga orang tua pengen sisi akademis ini, akademik yang selama ini ditekuni oleh anak juga nggak dikesampingkan. Nah, kalau kita tadi sudah lihat dari sisi orang tua yang mendukung, kita juga pengen dengar dong gimana, pengen dengar dan juga pengen melihat dari sudut pandang seorang anak melalui psikolog anak. Nah, kita akan saksikan video berikut ini, jangan kemana-mana. Halo semuanya, tadi kita sudah mendengarkan ya mengenai suka duka anak nih lah waktu menjalani sekolah. Terus ada kebingungan juga nih orang tua antara menitik beratkan akademis atau non akademis yang seperti musik, olahraga atau lainnya. Nah, pada dasarnya sebenarnya sih tidak ada yang benar atau tidak ada yang salah ya. Saat anak enjoy, anak dapat mengembangkan dengan sendirinya ya. Anak itu akan dapat mengembangkan minat dan bakatnya. Apakah di bidang akademis misalnya seperti jadi saintis atau di bidang non akademis seperti yang pemusik, main musik dan lainnya. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah ketika orang tua memiliki mindset nih bahwa bidang akademis ini yang paling penting untuk anak. Nah, ini kita ibaratkan ya, kita bayangkan ya. Misalnya seperti ikan yang nature-nya dia bergerak dengan berenang, tapi dipaksa nih suruh berjalan di istilahnya di tanah gitu. Nah, dia kan pasti akan mengalami kesulitan. Nah, biasanya di sini tuh dia kesulitan karena bukan dia nature-nya di sana dan bukan berarti dia bodoh gitu. Jadi dia memang kesulitan untuk berjalan dengan istilahnya dengan sirip atau dengan apanya, dan dia bisanya cuma berenang. Itu sama seperti anak-anak pada umumnya. Anak-anak ada yang di akademis, dia oke di akademis, kadang ada orang tua yang pengen juga kembangin dong musik apa segala macam, tapi mereka tidak enjoy, makanya mereka tidak bisa mengembangkan itu. Jadi istilahnya kita harus lihat kemampuan anaknya sendiri. Nah, peran orang tua yang diperlukan nih agar anak dapat mengoptimalkan perkembangan bakat dan minatnya. Yang pertama yang perlu dilakukan oleh orang tua yaitu membangun hubungan dengan anak. Jadi orang tua nih tahu nih kelebihan dan kekurangan anak, karena biasanya kalau misalnya orang tua datang nggak tahu bakat minatnya anak karena kebanyakan sibuk kerja, jadi dia tidak tahu nih anaknya ini suka apa, anaknya ini nggak suka di bidang apa, itu tidak tahu. Jadi perlunya bangun hubungan quality time dengan anak, jadi bisa tahu nih kelebihan sama kekurangannya anak itu di mana. Nah, yang kedua itu memperkenalkan, istilahnya memperkenalkan ini bidang-bidang apa ya yang istilahnya kan setiap hari mereka sudah bersekolah di bidang akademis. Nah, kita perlu memperkenalkan nih bidang-bidang yang di luar misalnya di bidang non akademis, misalnya seperti musik atau olahraga atau misalnya tentang bertanam, itu juga perlu dikenalkan. Nah, dari situ kita tahu nih, oh misalnya anaknya suka di musik juga nih. Nah, kalau kita sudah tahu, kita bisa bimbing dia, bisa menemani dia belajar. Istilahnya pasti kan kalau misalnya bermain musik itu kan mungkin awalnya mudah, tapi kan next levelnya pasti kan agak sulit, tambah sulit. Nah, itu yang perlu kita bimbing anak itu supaya mereka tetap istilahnya keep on the track. Maksudnya mereka tetap walaupun sulit, aku tetap berjuang gitu. Nah, yang ketiga itu menciptakan situasi yang menyenangkan buat anak. Nah, karena kenapa harus menciptakan situasi yang menyenangkan? Pada dasarnya anak itu suka belajar dan memiliki keinginan tahuan yang besar. Namun jika anak merasa tidak nyaman, anak itu pasti akan menolak untuk menerima informasi baru. Nah, yang perlu ditekankan, belajar di sini bukan hanya di bidang akademis aja. Bisa aja dia suka nih ngutak-ngutik Lego gitu ya. Itu kan kalau mindsetnya orang tua hanya akademis, ya pasti Lego itu dikira bermain, padahal misalnya Lego itu juga belajar loh, dia membangun dunia visualnya mereka kayak gitu. Nah, itulah yang perlu dilakukan oleh orang tua untuk mengembangkan bakat dan minat anak.
Sekian dan terima kasih. Nah, kita tadi semua sudah dengar ya dari sisi psikolog anak, bagaimana sudut pandang seorang anak yang juga butuh wadah untuk mengembangkan bakatnya, minatnya, tapi juga kita tidak mengesampingkan secara akademis ya, jadi sesuai dengan peraturan pemerintah. Oke Mel, tadi aku kan dengar tuh waktu kamu lagi ngobrol ya sama Ibu Weni tentang SMI. Semuanya pada dengar kan tadi SMI. Kira-kira Mel boleh kasih tahu nggak sih SMI itu apa? SMI adalah Shine and Messenger Indonesia, yaitu sekolah bakat minat terkeren di Surabaya yang kini pada hari ini resmi dibuka. Oke, boleh tahu dong setingkat apa aja sih pendidikannya ini? Mulai dari tingkat apa pendidikan Shine and Messenger Indonesia ini? Jadi SMI ini mulai dari PG, TK, SD, SMP, juga SMA. Wow, lengkap. Kalau gitu akreditasinya gimana Mel? Dong pastinya. Wow, terus selain itu apa dia berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan lain atau klub-klub gitu? Ya tentu saja, kini berafiliasi dengan klub program bakat minat terlengkap di Indonesia dengan mengadakan program SFA. Oke, SFA. Apa itu SFA? Asing banget gitu loh. Kayak tadi aku udah dengar SMI, Shine and Messenger Indonesia ya. Sekarang aku dengar lagi SFA. Apa itu? Ayo, oke. SFA itu ialah Simple, Focus, and Attitude. Wow. Dan gimana dengan ijazahnya? Tentu saja berijazah nasional dan luar negeri. Konsep belajarnya Mel? Konsep belajarnya secara merdeka, fleksibel, dan sangat menyenangkan. Di mana anak-anak dilatih sejak dini mengembangkan bakat dan talenta mereka di masa depan yang gemilang. Wow, gemilang sama seperti Shine ya. Shine itu bersinar ya. Oke, tadi kita sudah kenalan ya. Pertanyaan kita tentang SMI ini sudah terjawab. Dan kalau kita sudah tahu ada sekolah bakat minat terkeren di Surabaya, kita pengen tahu keunggulannya kan, ya kan Mel? Tahu. Pengen dong. Tahu. Oke, gimana Mel? Keunggulannya tuh apa aja sih Mel? Yang pertama, ada keunggulannya yaitu konsep pendidikan yang terpercaya. Terpercaya maksudnya gimana ya? Yang dapat dijadikan sebagai pendidikan utama maupun pendidikan penunjang. Oke, pendidikan utama dan pendidikan penunjang ya. Dan yang kedua, di sini keunggulannya juga kurikulum yang digunakan adalah kurikulum nasional merdeka dan internasional. Dan yang ketiga, yaitu materi sesuai dengan bakat minat. Artinya pemilihan materi disesuaikan dengan bakat minat yang dipilih oleh peserta didik sehingga mampu menjawab tantangan zaman ini. Oke, jadi kalau misalnya dulu pilihan cita-cita cuma dokter, terus apa lagi Mel? Polisi, terus apa lagi Mel? Perawat. Sekarang kalau cita-citanya jadi YouTuber itu menjawab juga tantangan zaman. Iya. Oke. Dan kemudian juga ada fun learning. Apa itu fun learning? Berarti pemberian materinya itu menarik dan proses pembelajarannya yang menyenangkan. Yes. Nah, kita sudah dengar tadi kan keunggulan-keunggulan dari Shine and Messenger Indonesia ini. Pasti tentunya teman-teman kepo dong ya, gimana sih sekolahnya? Tidak usah kepo, karena kekepoan kalian akan terjawab melalui video berikut ini. Kita saksikan bersama-sama. Telah dibuka Sekolah Bakat Minat terkeren di Surabaya, SMI, Shine and Messenger Indonesia. Shine Messenger Indonesia adalah sekolah setingkat playgroup hingga SMA yang telah terakreditasi A dan berafiliasi dengan klub program bakat minat terlengkap di Indonesia. SMI mengadakan program SFA yang berijazah nasional dan luar negeri. Program SFA adalah konsep belajar secara merdeka, fleksibel, dan sangat menyenangkan, di mana anak akan dilatih sejak dini untuk mengembangkan bakat dan talenta mereka untuk masa depan yang gemilang. SMI telah membuka pendaftaran untuk murid baru tahun 2022-2023. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi melalui nomor WhatsApp 0823 2000 2290 atau 0812 1688 3961. Daftarkan segera putra-putri Anda untuk masa depan yang gemilang bersama Shine Messenger Indonesia.
Wow, Mel, kamu tadi sudah lihat videonya kan, Mel? Keren banget. Oke ya. Nah, saya percaya teman-teman di sini juga pasti pengen dong mendaftar dan pengen mungkin masuk ke sekolah ini. Gimana, Mel? Mana yuk? Oke, untuk SMI kini open registration untuk murid baru 2023 sampai 2024. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi melalui WA di 0823 2000 2290 atau 0812 1688 3961. Oke, nah karena zaman kita ini sekarang sudah canggih ya, tentu saja sekolah Shine and Messenger Indonesia itu juga punya Instagram dong. Kalian boleh kepoin Instagramnya Shine and Messenger Indonesia di Shine Messenger Indonesia ya, akunnya bernama demikian. Dan juga YouTube Shine Messenger Indonesia. Dan kantornya gimana, Mel? Dan kantornya kita berada di Spazio Tower lantai 5, unit 507, Jalan Maijen Yono Suwoyo, Surabaya tentunya ya. Oke. Terjawab dong kegelisahan hatimu, Mel? sangat terjawab. Kalau Mel bisa ngulang, Mel ngulang nih. Sekarang jadi anak kecil lagi. Tapi Takut nggak bisa untuk ya, Mel? dewasa soalnya. Oke, tapi nggak bisa ya, Mel ya? Tapi seenggaknya teman-teman kita nggak mengalami kegalauan-kegalauan itu sudah terjawab dengan adanya Shine and Messenger Indonesia. Betul, Mel? Benar sekali. Oke, kita sudah bersama-sama ngobrol bareng dan kita mau menutup. Betul, Mel? Benar. Iya. Shine and Messenger Indonesia. Bersinar untuk Indonesia.